Orangnya tanya perlu berhasil. Contoh Nabi mandang. Nah orang yang ke urung si lun. Anak-anak muda hotel ke urung si. Ayak kai ikut Nabi mak. Nabi udip jamu. Hana lagut le mi tiru Nabi jino kana kalimat-kalimat yang beredar seperti itu di kalangan kita. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan sampai detik hari ini untuk bisa hidup mengikuti jejak dan akhlak risalah Nabi Muhammad. Semoga satu waktu kita akan meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir berbalut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat istimewa, dijadikan sebagai penutup segala nabi-nabi dan rasul. Beliau merupakan orang yang paling sempurna dalam segala sektor kehidupan, tidak terkecuali akhlaknya beliau yang sangat luar biasa, yang harus kita ikuti dan kita implementasikan dalam kehidupan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Dan melaki Allah Ta'ala musapat gedanya orangnya orang Syiklun Ban Bandung adun ada yang lentuan pemulia. Semoga satu waktu Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syiklun Ban Bandung, kita sedang berada dalam momentum Maulidur Rasul, di mana pada para bulan hari Nabi dilahirkan ke atas permukaan dunia ini, yakni 12 Rabiul Awal, ataupun kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Apa pesan penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan? Esensi daripada maulid itu sendiri adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah, bagaimana kita mengikuti jejak dan risalahnya, bagaimana kita mempraktikkan akhlaknya Nabi dalam kehidupan kita, sehingga dengan adanya maulid, dengan nanya maulud, Gele Getanyo Ban Bandung akan menjadi pribadi yang berubah, yang dulu merupakan orang yang tidak bagus akhlaknya, merupakan orang-orang yang su'ul khuluq. Hari ini karena hadirnya maulid, kita ingat Nabi Muhammad. Lantas dalam hari-hari yang akan kita lewati, adanya perubahan dari sektor akhlak yang kita miliki. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah nekud, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, menjadi uswatun hasanah bagi kita. Siapa orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, maka perbanyaklah kita untuk mengingat Allah. Dari ayat tersebut ada sebuah pesan penting bagi kita semua, yakni pada diri Rasul itu sudah ada tauladan, uswatun hasanah yang patut kita tiru, yang mesti kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Uswatun hasanah orang Syiklun Ban Bandung disampaikan oleh para mufassirin, baik itu Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya. Apa makna uswatun hasanah, qudwatun hasanah?
fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi yajibu an tuqtada bihi li'annahu la yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Uswatun hasanah adalah ikutan yang baik. Nabi Muhammad menjadi patron, Nabi Muhammad menjadi teladan, Nabi Muhammad menjadi contoh yang mesti kita ikuti karena beliau merupakan ikutan yang baik dalam segala perkataannya, dalam segala perbuatannya, dalam segala sektor ahwal kehidupannya. Kenapa? Li'annahu la yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak berbicara, tidak berperilaku, tidak melakukan sesuatu melainkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan karena wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubeda kitab ka ulun tuan baca urung Syi'lun ban Bandung. Lebih-lebih dalam momentum-momentum bulan Maulid ini, kami baca sirah nabawiyah, kami baca bagaimana teladan-teladan beliau. Rab hana tatume cerita-cerita Nabi Muhammad yang mencerminkan bahawa beliau adalah pribadi yang berakai. Dalam kitab Muraqi' Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menyampaikan bahawa Nabi Muhammad merupakan seorang pribadi yang berakhlakul karimah. Walaupun dalam satu pendapat bahawa le getanyo gepegiyo puji ghadab, apa maknanya geyu puji bengek, tetapi nak kait selama bengeknya kan karena Allah. Nah urang ipoh keluarga tanya tidak ada alasan dan mereka terbangkit jiwa dan amarah kita untuk membantunya dafa' sail, itu dibolehkan. Nah urang dihina agama katanya terbangkit amarah kita untuk melawan, memerangi mereka, itu dianjurkan dalam agama Islam. Maksudnya akhlak Nabi hantum pernah tatume dalam catatan sejarah tengah-tengah gedu kabengeh. Ngan tetangga hana apa, ngan urang lain hana jero. Dalam segala sektor menyenau ronyo tengkujut ne peluma na sabah catatan bahawa Nabi berperilaku dengan akhlak yang tercela. Tidak ada artinya dari semenjak nudib 60 letun, dari semasa Nabi lahir sampai Nabi wafat, hana musabah akhlak yang dipraktik, akhlak-akhlak tercela. Beliau senantiasa mempraktikkan akhlakul karimah dalam kehidupannya. Kiban yang disampaikan dalam kitab tarikh, Nabi Muhammad merupakan orang yang paling akai di antara kaum-kaum dan golongannya. Nabi Muhammad hanya pernah menggop, icaci, dihina, dimaki, beliau tidak pernah marah. Malah waktu muda Nabi urung Syi'lun legopnya nejak meniaga, hana pernah nelakai lebih ba orang lain. Walaupun kadang-kadang payung barang 25 ribu, ilakai beliau oleh orang 28 ribu, ilakai beliau oleh orang 10 ribu, tetap han berada pada komitmennya, yakni 25 ribu itu amanah. Mungkin beda dengan tanyo, seandainya na harga barang diupu beliau oleh toke 25 ribu, na orang laki 28 dah pegaknya harga asli 50 ribu. Itu akhlak kita yang kita praktikkan dalam kehidupan. Sedangkan Nabi tidak demikian. Ahsanu qaumihi khalqan, Nabi Muhammad adalah orang yang paling god akhlak di antara kaum-kaum manusia yang berada pada waktu itu. Yang selanjutnya, wa asdiquhum hadisan, Nabi Muhammad yang paling butoi pegahaba. Nabi Muhammad hantam pernah sulit, Nabi Muhammad hantam pernah nemu tuto dengan tuto yang kizib. Nabi Muhammad tidak pernah membalikkan fakta. Hari ini menyertanya wakalan lam udep tanya orang Syi'lun. Kadang-kala waktu tak pegah habas sijium menyena butoi si minit. Kadang-kala nak pegah habas si peluh krek menyena butoi si krek. Sedangkan Nabi Muhammad semua kalimatnya, semua kata-katanya asdiquhum, paling butoi dan hana pernah menyalahi dengan keadaan. Waktu kepegah draw sebagai Nabi diutus oleh Allah Ta'ala, memang benar Allah nak utus Nabi sebagai Rasul, nak puteran wahyu.
Artinya semua yang beliau sampaikan merupakan kalimat-kalimat yang benar, asdiquhum, betul, yang mana itu disampaikan pesan-pesan yang gayu oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya orang Syi'lun Bandung, wa a'zamuhum amanatan. Nabi Muhammad merupakan pribadi yang paling tinggi rasa amanah, yang paling agung rasa kepercayaan yang dititipkan oleh orang lain bagopnya. Artinya hana menggeser di atas garik. Seandainya orang berbicara nyawa Muhammad, harta long jok bakdrawa nu 20 juta long simpan, tengok lusa dan beberapa bulan kemudian akan saya ambil kembali. Mengejukehan domnan amanah Nabi Muhammad. Andai kata Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, sampaikan agama ini walau pahit, Nabi tetap nepegah walaupun nyanpit. Ina kau taku, ina poh mati ya Muhammad. Cipegah, takkan tahu ke dia long sembah Tuhan gata situn, tak semah Tuhan long situn. Nyo menyahana gata mati Muhammad. Walaupun bentuk ancaman, amanah dari Allah Ta'ala, sampaikan risalah ini wahai Muhammad, walau pet, Nabi Muhammad tetap menyampaikan amanatan, a'zamuhum amanatan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling tinggi rasa amanah dalam udipnya. Orangnya yang perlu tanya pakai. Pada menala orangnya. Ini oknum bukan general. Tapi sangat banyak kasus korupsi di wilayah kita, baik di Kota Luxmawe, di Aceh dan di Nusantara. Kadang-kadang saja hal-hal yang membuat mereka untuk menyelewengkan anggaran. Bukankah itu salah satu hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi? Saat ada oknum pemerintahan yang dengan kebijakannya menyelewengkan anggaran, itu bermakna tidak amanah terhadap yang dititipkan beban kepada mereka. Sedangkan Nabi tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Orangnya tanya perlu berhasil. Contoh Nabi mandang. Nah, orang yang kedua Syi'lun, anak-anak muda hotel ke lorong Syi', ayat kau ikut Nabi mak, Nabi udip jamu hana lagut le minta tiru Nabi jino kana kalimat-kalimat yang beredar seperti itu di kalangan kita. Padahal kalau kita mau menelaah, acin sebut mentang sabo aktivitas ruang lingkup bahawa Nabi tidak berhasil. Oh tengku hanya tak ikut Nabi karena Nabi sidra orang yang hana harta gemu kawin dengan orang kaya raya. Jangan kita lihat dengan perspektif picik. Allah getakdirkan, gesusun skenario oleh Allah Ta'ala, sidrawa inang yang kaya raya dan umurnya sudah dewasa. Karena pakan sewajarnya hakikatnya nyan harta Nabi kan harta Khadijah. Kebukti orangnya oleh nikah dengan Khadijah, singoh gejuk langsung harta bandum. Kepu Allah kepegat lagi nyan. Karena Nabi geyume agama baiklah kepikir kepeng dua roti. Nabi sibuk dengan meminta rezeki, sibuk dengan kepikir belanja, pastilah agama Islam ini akan terhambat dan terhalang proses risalahnya. Jadi jangan sampai kita melihat dari sudut-sudut yang negatif, tapi ambillah ibrah positif. Yang selanjutnya naurun kelom, hana butoi Nabi baikun, pakon gemu kawin dengan anak mit, iaitu Siti Aisyah. Kalau kita ingin melihat salah, Nabi akan salah menyelamat matanya. Tapi cina bayangkan, orangnya cina kun juga. Sawa yang riwayat hadis-hadis Nabi yang spesifik. Yang udip Nabi, kiban cara mana Nabi, kiban cara Nabi, kiban cara beraktivitas Nabi, kiban cara gepajo bule Nabi, kiban cara Nabi bergaul dengan istrinya. Bukankah itu riwayat-riwayat yang disampaikan sampai kepada kita melalui jalan riwayatnya Siti Aisyah. Orangnya betapa pahami bahawa itanya kadang-kadang udip dengan promo dengan 20 ton lebih kah. Nya kita bedah tawa tak tanya mbak urinang tu. Padu murah tak ingat long pubut laudip. Mesti urau hai diingat. 20 ton udip kadang-kadang mesti urau hai diingat kiban cara tanya paja ubu. Kiban cara tanya JPI, kiban cara tanya beraktivitas. Kadang-kadang belum tentu mereka mampu mengingatnya. Tapi Siti Aisyah Allah kirim sidra wa binau kepada Nabi untuk menyampaikan hadis-hadis yang sifatnya privasi geputru oleh Siti Aisyah kepada umat. Mamanya hana
dalam kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Seandainya Nabi hana menikah dengan Siti Khadijah, siapakah Siti Aisyah? Siapakah yang akan menyampaikan pesan-pesan ini? Maka kita jangan pesimis. Baik tak kalian dari sudut-sudut rasa nafsu drat, semua ruang lingkup kehidupan Nabi itu patut ditiru. Yang selanjutnya urung Syi'lun, sebagai pembahasan yang terakhir, Nabi Muhammad merupakan orang yang paling jauh daripada kekejian, yang paling jauh daripada akhlak-akhlak yang mampu pukuta orang lain dengan akhlaknya. Nabi Muhammad merupakan pribadi yang terjauhkan dari su'ul khuluq, sehingga afdalu qaumihi muru'atan. Nabi Muhammad adalah pribadi yang paling get marwah di antara kaum-kaumnya. Mauronyo na tanyo kadang ni di kalangan tamlake orang di bawah Masjid Al-Falah kedai Acehnya adalah orang-orang yang ikut Nabi Muhammad. Tapi kadang-kala tantangan zaman terus lah udip tanya orang Syi'lun. Tengah-tengah na orang hana galak lagi menjudi. Ipetebit sabuh statement domino yang akan dijadikan sebagai salah sabuh cabang olahraga dalam KONI. Dan melaka yang baik terwujud. Karena domino, bahasa katanya, batanya merupakan representasi daripada perjudian di Aceh. Menyanyawa dilegalkan. Hana le orang Syi'lun. Ancu bangsa Aceh. Orangnya timbul de video-video kalau ragam yang main urung rinang kamu main. Main dua orang tu kadang-kala irmo ibadah anu ya ngecok batai jino tapi kejut dilegalkan. Dan ini bahaya. Salah satu faktor terjadinya lagi Nabi bujio daripada kemaksiatan kita halang hal-hal yang menjadi wasilah dan wasita. Terus atanya laudip tanya. Menyorongnya atanya dilegalkan. Ipuidin makan yakin kedua urote berjejer di kota Luxmawenya. Anak-anak muda yang hidup wak kedai kopi peh batai geroi. Dalam peh batainya akan terus boh peng main judi terwujud kembali lagi zaman jahiliyah. Maka dia katanya buta ikut Nabi. Puji tanya bacut-bacut menyata kedi pun haik tak bentengi daripada ke orang gop, minimal dari keluarga kita sendiri, dari pribadi kita menjadi orang yang terjauhkan dari kekejian. Nabi Muhammad pernah sabuh masa waktu muda hadir bak sabuh tempat yang mana tempatnya nadipeh alat lahwen, gitar ataupun segala macam alat lahwen yang diharamkan. Nabi gelindung oleh Allah Ta'ala kibancara tengku roh kenan Nabi ge putra nerasa ngantuk tengut yang luar biasa, tengut hana neteli Nabi hana lepak ne dengar. Kenapa Nabi hadir ke sana? Karena mungkin singgah kelelahan. Sehingga Nabi tengut habis agenda baru jaga kembali dumnan dijaga oleh Allah Taala supaya Nabi tidak termasuk dalam kategori hal tersebut. Lagi katanya mengenai konser-konser kadang-kala di tempat kita di Luxmaw yang sifatnya tidak menunjang iman, hanya pembangkit jiwa-jiwa Islam untuk meneladani Islam di masa yang akan datang. Tadu irmo mai datang. Tak jaga anak mit tak jaga, abih cara tak jaga. Tak pasang pagu-pagu yang tinggi rumah. Tapi andai kata kita tidak memberikan pemahaman agama, hanya terpeturi so Nabi Muhammad, mereka akan mencari jalannya sendiri dan termasuk mereka dalam kategori urang-urang yang terjebak dalam fahsya wal munkar. Semoga beru katanya orang Syi'lun, beru keluarga-keluarga lun, saudara-saudara lun yang nak digampung ke Masjidan Al-Falah kedai Acehnya. Dan Melaka katanya Bandung akan mampu tak ikuti akhlak Nabi, akan mampu tak ikuti lisan Nabi dalam metutu, akan mampu tak ikuti amanah yang dipraktekkan oleh Nabi, dan mampu tak puji drawatu dari segala kemaksiatan. Karena itulah esensi daripada maulid yang katanya wadakan. Betampi maulid menggeser daripada pesan-pesan penting. Orangnya maulid tu tak ingat puyang baca alam diki, puyang baca alam kisas, kiban akhlak-akhlak dan teladan risalah silsilah Nabi Muhammad. Tapi tanya orangnya kata anggap maulid yang sekedar pajuh bu minyak bu bungkuk yang hadir. Nah orang-orang kadang-kadang dia pegang maulid, le pegang maulid semayang hana, maka itu tidak ada maknanya. Adanya seremonial, lupa kepada substansi. Orangnya mari kita kembalikan marwah katanya. Sehingga dengan nanya bulan maulid rata-rata gampung, le gure-gure katanya yang menyampaikan dakwah Islamiyah, insya-Allah tak melake makin mubah sifat dan akhlak katanya tak ikut lagi Nabi Muhammad. Pakan
innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala untuk pegat akhlak manusia. Amin. Amin ya rabbal alamin.